Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Baik, yang saya hormati Ketua Masjid dan Masjid berikut pangkatnya, itu juga tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai yang sempat hadir pada kuliah subuh kita saat ini. Baik, berikut yang saya hormati juga jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim, yang insyaallah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, ada sebuah hadis yang mengatakan orang-orang yang berjamaah salat subuh ma'al jamaah, jadi salat subuh dalam keadaan berjamaah itu bahwa fi zimmatillah, kan dia itu dalam jaminan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita yang selalu istiqomah mengerjakan salat subuh berjamaah ke masjid, angkat kaki dimudahkan Allah dengan niat kita, insyaallah dimudahkan Allah. Itu kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam naungan Allah Subhanahu wa taala itu keadaan kita dari subuh sampai nanti sore, insyaallah ada penjaminnya. Meninggal dunia misalkan, insyaallah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah husnul khatimah. Ini banyak sekali fadilah dan keutamaan dari kita berjamaah. Alhamdulillah jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Tadi disuruh memperkenalkan diri sebentar, Pak. Kami ini Pak tinggal di Lematang 8, baru pindah, mungkin setahun atau belum setahun mungkin baru pindah. Alhamdulillah sudah berkeluarga, anak alhamdulillah baru 2. Yang kedua ini baru lahir kemarin Oktober akhir, jadi masih agak begadang dikit, baru berapa bulan. Jadi gantian. Anak pertama tuh 2 tahun, anak kedua lahir. Kakaknya agak rebel dikit. Ya sudah mudah-mudahan ya. Nah, itu aktivitas kami dosen di UIN Raden Patah Palembang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu mungkin itu mungkin perkenalan singkat. Baik, kalau nama tadi disebutkan, nomor HP bisa tanya Bapak dengan WA juga sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita pada subuh yang penuh berkah ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ini tentang kaitannya dengan dosa-dosa yang membinasakan, yang menghancurkan. Banyak memang dalam hadis Rasul riwayat yang lain, tapi kita akan bahas hadis ini dulu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu sab'a mubiqat
Qalu ya Rasulullah. Jadi qalu ini sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, ittaqu sab'a mubiqat. Takutlah kalian dengan sab'ah 7 mubiqat, 7 kehancuran, 7 kebinasaan. Ini para sahabat ini sama lah kita. Mereka juga haus akan ilmu. Yang bertanya, "Qalu ya Rasulullah wa ma hunna?" Jadi belum selesai Rasul menjelaskan, langsung datanya duluan. Jadi apa itu ya Rasulullah? Apa yang 7 itu ya Rasulullah? Yang membinasakan itu, yang menghancurkan itu. Karena Rasul berkata, qala, Rasul bersabda, asyirku billah wasyihru, asyirku billah wasyihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalla yawm az-zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ketujuh ya Pak. Yang pertama itu beliau bersabda, al-isyraku billah, asyirku billah, bersekutu syirik kepada Allah. Pertama adalah dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Ini kehancuran yang pertama. Di orang-orang yang menyekutukan Allah, maka kalau dia sampai meninggal dunia tidak bertobat, tidak kembali kepada agama tauhid, tidak kembali kepada agama Islam, maka dipastikan ini masuk neraka, ya kan? Syirik kepada Allah. Jelas orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang ateis, pokoknya selain agama Islam mereka imani, mereka itu telah syirku billah, syirik kepada Allah, maka masuk neraka. Itu keimanan kita, ya. Keimanan kita meyakini manusia, orang yang tidak mengimani Tuhannya Allah, Rasul utusan Nabi Muhammad SAW, maka mereka ini dipastikan syirku billah, syirik kepada Allah. Ya. Orang Kristen, mohon maaf, menjadikan banyak Tuhan. Ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, konsep trinitas. Dalam kita tidak dikenal. Tuhan kita Esa, Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu, Esa. Maka kita beriman hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Ini sudah salah, maka semuanya ini golongan orang-orang yang musyrik. Kalau mereka tidak beriman, tidak bertobat di akhir hidupnya, dipastikan masuk ke dalam neraka. Nah, syirik kepada Allah. Kayak jelas ini Pak ya. Pokoknya selain Muslim, maka itu semua tertolak. Firman Allah, wa may yabtaghi al-Islam khairan wa may yabtaghi dinan, bahwa siapa yang mencari agama ghairal Islam dina, bukan Islam agamanya, fahuwa minal khasirin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Inna dina indallahi Islam. Firman Allah yang lain surah Al-Imran, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Maka jangan heran kalau orang-orang selain Muslim itu benci dengan orang-orang Muslim. Dalam hatinya
Kalau kita bermuamalah, muamalah yang baik, ya, hubungan baik. Bisa dilihat sendiri kan, permusuhan, umat Islam diperangi, dibantai, banyak kasusnya. Itu karena memang mereka tidak benci dengan orang-orang beriman. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ridha orang-orang nah Yahudi dan Nasrani kepada kalian orang-orang beriman sampai kalian itu ikut kepada mereka, agama mereka. Ya. Pembantaian Rohingya Myanmar, pembantaian banyak Pak, cuma disebutkan banyak sekali etnis Chechnya, orang-orang Palestina, banyak. Jadi itu karena syirik itu, bersyukurlah kita tidak termasuk golongan mereka. Allah jadikan kita hamba-hamba yang beriman. Nah, ini harus istiqomah Pak, Bu, harus istiqomah. Apa Pak istiqomah? Istiqomah itu kita harus berpegang teguh, kita harus sabit, ya, harus kokoh, teguh pendirian kita, iman kita, beriman. Mau selamat dunia akhirat, nah, peganglah teguh iman kita. Ya, menyembah berhala, menyembah siapa yang menjadikan Allah itu sebagai tandingan, itu semua bagian dari syirik kepada Allah. Nah, nanti konsepnya para ulama membagi syirik itu terbagi dua, syirkul akbar, syirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau yang besar ini jelas hukumnya para ulama sepakat yukhriju anil millah, mengeluarkan dari agama, keluar langsung dari agama, murtad langsung dari dia kalau dia melakukan pekerjaan syirik ini. Nah tadi menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, takut dan lain sebagainya selain kepada Allah. Nah ini sebagian dari syirik besar. Hati-hati. Maka nanti nggak boleh tuh. Haram kita percaya takut dengan dukun seperti itu ya. Ini dukun bukan dukun beranak, bukan dukun urut, bukan. Tapi dukun-dukun yang punya bahasanya, kemampuan. Nah ini hati-hati. Ini bagian dari syirik besar. Atau meyakini bahwasanya ada yang menandingi Allah, tidak boleh. Hati-hati. Ini bagian dari syirik besar. Nah mungkin sebagian kita pernah ya berbuat syirik kecil. Nah syirik kecil ini kebanyakan orang mukmin, orang muslim tanpa sadar mungkin melaksanakannya, melakukan syirik kecil ini. Di antaranya berbuat sesuatu bukan karena Allah. Sama tidak sesat dengan riya, beda. Riya itu pamer, berbuat sesuatu ingin dilihat orang. Nah itu riya. Tapi kalau berbuat sesuatu karena selain Allah, nah itu syirik kecil. Hati-hati. Makanya niatkan, amalkan setiap perbuatan kita, niatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya sangat tipis. Kalau ingin dilihat orang, pamer, itu riya. Ibadahnya ingin dilihat, ingin diketahui orang banyak, itu riya. Tapi kalau ibadahnya karena yang lain, bukan karena Allah, itu syirik kecil. Hati-hati. Ya. Nah ini sangat sering terjadi pada kita tanpa kita sadari malah. Ya. Ternyata ini bagian dari syirik kecil. Apa hukum syirik kecil ini? Para ulama bilang la yukhrijun min millah, tidak mengeluarkan dari agama. Tidak keluar dari agama
dan tidak juga menghapus pahala-pahala kita, amal-amal kita yang telah kita perbuat sebelumnya. Asal kita kalau sadar, tahu, segera bertobat, memohon ampun kepada Allah, istighfar. Ya so, yang namanya manusia itu bapak ibu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita pun demikian. Maka perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyak ibadah amal soleh sebagai pengganti dari mungkin dapat menghapuskan perbuatan buruk kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wasbi istayyatal hasanati tamkuha, dan ikutilah, barangilah, iringilah perbuatan buruk, sayi'ah, perbuatan dosa, dengan perbuatan baik. Jangan sampai istighfar, langsung sholat, langsung zikir, langsung baca Quran, langsung sedekah. Kalau merasa pernah buat salah, oh ya Allah, salah. Insya Allah perbuatan baik tadi akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi sudah ada konsep-konsepnya. Ketika manusia itu lalai, kita salah, berbuat dosa, maksiat, maka cepat-cepat langsung bertobat, beristighfar kepada Allah, diganti dengan amal-amal soleh. Langsung bangun malam, sholat tahajud, berjamaah di masjid, menyambung silaturahmi, ganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Ramaikan masjid, bagian dari syiar Islam. Ya kan? Ini. Tapi ini hanya dosa-dosa kecil, Bapak Ibu sekalian. Dosa besar itu ada had. Had itu hukuman yang harus diterima sebagai bentuk tobat kepada Allah. Kalau dosa kecil masihlah diampuni Allah, akan diganti dengan perbuatan baik kita. Tapi kalau dosa besar, ini harus bertobat. Kalaupun dia ada hadnya, ada hukumannya, maka harus menerima hukuman itu di dunia sebagai penghapus nanti dosanya di akhirat. Contoh hadis zina, hadnya hukuman bagi seorang penzina. Jadi mungkin qadarullah dia terjerumus dalam perzinahan. Kalau dia masih bujang gadis, bentuk tobatnya dia harus dicambuk. Itu namanya had, hukuman yang diberikan sebagai bentuk tobat kepada Allah. Bukti dia benar-benar bertobat, dicambuk dulu. Kalau dia sudah menikah, berzina, ini na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari ini. Ini termasuk dosa besar. Min akbaril dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Ini berzina, maka kalau sudah suami menikah, suami istri, ini harus dirajam bentuk tobatnya. Bentuk dia bertobat kepada Allah, hukumannya harus dirajam dulu. Apa dirajam ini, Pak? Dirajam ini dikubur, sisakan kepalanya saja, lalu dilempar pakai batu sampai meninggal dunia. Nah, itu bentuk tobat dia. Serem-seremnya bagi yang sudah menikah. Kalau masih bujang gadis tadi dicambuk. Nah, ini bagian contoh dosa yang harus ditebus kalau melakukan perbuatannya dan ingin bertobat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, nah insya Allah bisa dihapus dengan perbuatan baik kita. Oke, lanjut ya. Ini bagian dari syirik tadi. Yang kedua, dosa yang membinasakan yang kedua adalah as-sihru. Sihrunya apa? Sihir. Jadi orang yang mempelajari sihir bisa termasuk golongan ini. Berbuat sihir, tenung. Ini kalau bahasa kita tenung apa namanya. Nah, kalau hipnotis ini mungkin
Hipnotis apakah bagian dari sihir? Sihir ini kalau dalam arti syariatnya, jadi berbuat sesuatu yang mau membuat takjub manusia. Kayak contoh cerita kasusnya Nabi Musa alaihissalam dan para penyihir Fir'aun, ya kan? Jadi ketika para penyihir ini melemparkan tongkat, tali, langsung menjadi ular. Orang takut. Diriwayatkan di Quran pun diceritakan itu. Nabi Musa sempat hifatan. Hifat di sini sempat beliau ngeri juga. Ulo banyak. Diperintahkan jangan takut ya Musa. Irmi, lemparkan tongkatnya. Kok lempar ke Musa tongkatnya? Dari ular besar, dimakan juga loh. Ningok tongkat Nabi Musa makan ular tadi yang jadi-jadian sihir tadi. Para penyihir ini tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Sihir itu tuh menipu mata manusia. Yang tongkat tali tadi kita lihat jadi ular, padahal akhirnya masih tali dan tongkat saja. Nah, kan dilahap sama tongkat Nabi Musa. Mereka baru iman, yakin, oh ini bukan sihir, ini mukjizat dari Allah. Langsung bersujud beriman kepada Nabi Musa. Apakah hipnotis termasuk ini kata Bapak tadi? Apakah dia bagian dari sihir? Boleh jadi ini bagian kecil dari sihir. Karena kan kalau sihir memang secara arti umum ini yang menipu mata manusia, ya kan? Bikin orang takjub. Wah. Nah, hipnotis ini kebalikannya kan? Orang jadi bingung. Boleh jadi ini bagian dari sihir secara umum. Karena tujuannya menipu. Ada hipnotis untuk berbuat kebaikan. Kalaupun ada mungkin sangat minim sekali. Dari dosa sihir dan sebagainya. Bagaimana cara kita menjauhkannya Ustaz? Mudah sekali. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin baik ibadah kita kepada Allah, semakin baik amal-amal soleh kepada kita. Banyak berzikir, banyak baca Quran, berdoa. Adakan doanya itu, doa dijauhkan dari segala macam kejahatan, penyakit. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ini doa sebagai penjaga semua. Atau kalau ada hafal doa ini, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini juga sebagai penjaga. Dua surat mu'adzzatain. Ini penolak segala macam mara bahaya. Insyaallah tanpa izin Allah tidak akan menimpa kita. Jadi ini bagian dari dosa yang membawa kehancuran. Orang yang mempelajarinya di Quran ada nih. Wa anzala malakaini bi babil Harut wa Marut. Jadi ini memang Allah berikan suatu fitnah kepada umat manusia. Jadi ilmu sihir ini diajarkan oleh dua orang malaikat. Namanya di Quran Harut wa Marut. Di zamannya Nabi Sulaiman. Tujuannya adalah lain dan tidak bukan. Innama nahnu fitnah. Kata mereka berdua para malaikat ini, kami ini fitnah, ujian bagi kalian. Jadi barang siapa yang dengan ini dia akhirnya terjerumus, maka dia telah tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Perbuatan buruk, daging babi, minuman keras, perjudian, perzinahan, pelacuran, ini kan terjadi karena bagian dari ujian. Kalau kita sanggup melewatinya, nah bagi kita ganjaran pahala surga. Ya, hati-hati, bagian dosa yang terbesar juga adalah dosa sihir. Mempelajarinya pun bisa termasuk bagian ini.
dan hipnotis dan lain sebagainya. Baik, dosa yang ketiga, kehancuran yang ketiga, qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa, nyawa manusia yang telah Allah haramkan tanpa haknya. Ini dosa membunuh jiwa seorang muslim. Sekarang kan kita lihat uang begal tidak bayar. Entah korbannya mati, entah korbannya hidup, tidak tahu. Ini sekarang kayak nyawa itu sudah sangat murah sekali. Padahal hati-hati, dosa besar membunuh seorang muslim. Ancamannya jelas ini, tidak main-main. Kalau dalam hukum Islam itu ada namanya qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Ini zaman sekarang orang bunuh tidak baik. Dendam dikit bunuh sekeluarga habis. Nauzubillah. Utang dikit ditagih bunuh. Ini orang-orang yang sudah tidak lagi takut dengan Allah, imannya sudah tidak ada, imannya sudah sangat tipis sekali. Padahal dosa ini dosa besar, membawa kehancuran. Menghilangkan nyawa seorang muslim tanpa hak. Tanpa hak ini apa, Pak? Hak ini maksudnya yang diperbolehkan. Contoh, yang qisas. Kalau qisas boleh kita menghilangkan nyawa. Dia membunuh nyawa dibalas dengan nyawa. Atau dia murtad. Orang yang murtad ini sebenarnya dalam hukum syariat dibunuh. Ya, tapi ada tahapannya. Ya kan? Murtad dipanggil, diajak diskusi, diajak pencerahan apa murtad, mengapa keluar dari agama Islam dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini. Yang jelas dosa membunuh ini dosa besar yang kehancuran. Zaman sekarang orang sudah na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ini orang sudah menganggap nyawa itu sangat murah. Kalau di Palembang kita ini banyak ini ibu-ibu yang bawa motor TWR, ini kadang incaran orang begal ya. Wanita-wanita, perempuan-perempuan itu diincar ya. Hati-hati. Zaman sekarang ya susah. Orang kadang tidak lagi berpikir logis, nalar ya. Hati-hati. Nyawa ini mahal, dosanya besar. Ya. Dikisahkan pernah sahabat Nabi dalam perang ini Pak, sama bin Zaid berperang lawan musuhnya hebat, udah perang tanding pakai pedang, hebat musuhnya ya, pandai ahli. Zaid pun ya agak kesusahan sama ini, tapi berhasil menyudutkan musuhnya. Musuhnya kabur, dikejar lagi perang ini. Sampai di atas pojok, tiba-tiba musuhnya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh Usama ini dibunuhnya mati. Sahabat satunya lagi yang bersama Usama, ketika dia mengucapkan syahadat, ini berhenti pedangnya. Oleh Usama tidak dibunuh. Menang perang, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Usama telah membunuh seorang muslim ketika menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatnya baru tadi sebelum mati. Sebelumnya kafir musuh Islam. Wahai Usama, kenapa kau bunuh? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, dia itu hanya berkilah. Dia itu cuma alasan baik, biar selamat dari pedangku. Ya Rasulullah, ditekankan oleh Rasul, ya Usama, mengapa kau bunuh? Bagaimana kau bertanggung jawab dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah?
Rasul tidak mendengarkan penjelasan Usama. Bukan tidak mendengarkan, tidak, itu tidak logis. Kita hanya berasumsi dia itu hanya berkila ya Rasulullah. Lah nak mati. Nah ibaratnya mau disuruh tinggal di penggal lagi, tiba-tiba asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat tadi ditariknya pedangnya, Usama tidak, tebasnya baik. Dia berasumsi, dia berijtihad, ini hanya tipu daya, ingin selamatkan nyawanya. Tapi ketika diwakil Rasulullah marah sekali Rasul. Ya Usama, mengapa kau bunuh? Bagaimana kau bertanggung jawab dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Sampai 3 kali Rasulullah katakan ini. Usama menangis, menyesal sekali. Itu orang yang baru masuk Islam loh Pak. Gimana orang yang sudah udah lama, ini orang main bunuh-bunuh saja. Ini seperti harta nyawa itu tidak ada harganya. Padahal nyawa seorang muslim itu haram. Haramun damuhu wa irduhu illa bihaqqillah. Muslim itu dengan muslim yang lain itu haram. Apa haram? Darahnya ditumpahkan, irduhu, kehormatannya dilecehkan, maluhu, hartanya itu dizalimi. Karena nggak boleh kita, makanya mencuri itu haram. Apalagi mencuri tetangga muslim, saudara muslim, kehormatan haram. Sang muslim dilecehkan, dituduh, difitnah. Bagian dari dosa yang membawa kehancuran, dosa membunuh. Yang keempat, aklur riba, makan riba, harta riba. Apa riba ini? Riba ini kalau dalam bahasa syariat ziyadah, bertambah, penambahan. Dan istilahnya bertambahnya modal, bukan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau contoh mudahnya, ini orang mau pinjam uang, dipinjemi, nanti baliknya lebih. Nah ini riba, contoh mudah. Contoh beras, bunga bank itu riba. Dari mana kita nabung uang tiba-tiba bertambah uangnya? Nah penambahan itu riba, iya kan? Kecuali kalau kita nanam modal, mudharabah kalau akan syariahnya itu, kerjasama kongsi, musyarakah. Jadi harta itu, uang kita itu dipakai untuk dimodalin, entah apa, buat usaha apa, nanti keuntungannya dibagi. Kalau rugi, bagi juga. Nah riba ini kita ini sudah sangat merajalela riba ya. Walaupun tidak melakukannya, kita ini mungkin dapat debu-debunya. Bagian dari kehancuran. Banyak ayat Quran di sini. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas ayatnya. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba terbagi banyak, tapi secara umum terbagi dua, riba fadl, riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini yang kalau kata kita riba fadl, yang bahasa kita tuh riba jahiliyah, penambahan modal, rentenir ya, minjem uang sekian, baliknya sekian, itu riba. Jadi cak mana Ustaz? Baliknya cak itulah,
minjam 1 juta, pulangkan 1 juta. Tapi jangan lama-lama. Soalnya sesuai perjanjian. Berapa kamu sanggup bayarnya berapa temponya, berapa hari, berapa waktu? Sebulan. Oke, sebulan. Oh, sebulan nggak bisa bayar, ditagih lagi. Kapan bisa bayarnya? Kasih lagi waktu. Kasih lagi waktu sampai dia mudah membayarkan. Orang muslim juga, jika minjam uang itu ya bayar. Jangan mentang-mentang dipinjami mudah, nggak bayar-bayar. Ditagih nak bunuh. Ini bagian dari kehancuran kita nih. Orang dipinjami uang dengan baik, dikasih ini nggak usah ditambah-tambah, bayar itu. Nggak mau balikin. Akhirnya orang-orang yang kaya, yang soleh, ngeri-ngeri juga orang pinjamin duit ini. Tinggal dulu budak uangnya ini. Bagus dah ini, amanah dah orangnya nih. Tepat janji nggak orangnya? Ini bagian karena orang muslim yang pinjam uang nggak mau balikin uangnya. Akhirnya riba merajalela. Hati-hati. Riba fadl ini penambahan nih. Riba fadl ini ada hadisnya. Hadisnya itu az-zahabu biz-zahabi wal fiddah bil fiddati wal burru bil burri was sa'iru bis sa'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi masalan bi masalin yadan bi yadin faman zada aw istazada u'ti wal mu'ti a'ta wal mu'ti finnar sawaan. Jadi ini tentang komoditas barang ribawi. Jadi ada 6 tipe barang yang kalau kita menjualnya, barternya. Nah, kalau zaman dulu kan masih barter ya, jual ketik tukar barang. Ini hati-hati. Emas dengan emas. Kalau kita jual emas dengan emas yang lain, bukan emas ya, ini emas berharga itu dengan emas yang lain, ini harus seimbang setakaran, 1 gram 1 gram. Tidak boleh 1 gram ditukar dengan 1,5 gram. Kalau tukar tambah tetap tidak boleh, penambahan. Perak dengan perak, gendum dengan gendum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Biji gandum berbiji gandum. Ini dulu orang, mungkin sekarang itulah jadinya riba bunga bank itu. Jadi emas tadi, uang tadi, itu kan uang ya, tiba-tiba ditukar atau bertambah, tidak boleh. Riba haram, bunga bank, penambahan modal. Kalau kita pinjam uang Ustaz, terus niat ingin membalikkannya lebih, boleh nggak Ustaz? Nah itu boleh, dengan syarat tanpa ada akad di awal. Jadi kalau kita pinjam uang, butuhnya, dapat pinjaman, kita sangat berterima kasih dengan saudara kita ini. Kita sangat butuh, dia pinjami. Sesuai dengan tempo waktunya, kita ada kelebihan rezeki, kita lebihkan pinjaman tadi tanpa ada akad di awal. Hukumnya boleh. Ngapa lebih ini? Agak riba? Tidak, ini aku ngasih. Baiklah, tidak. Nah, itu boleh. Tapi tidak boleh diakad di awal apa di sindir-sindir. Caranya usaha tuh maju besar. Juga lebih dikit apa? Nah, tidak boleh yang ini. Tidak boleh ada bahasa-bahasa di awal. Ini memang tulus dari si peminjam. Ayahku mau kasihnya dengan bapak ini, dengan ibu ini. Pas lagi butuh waktunya dikasihnya. Iyalah kita tambah dikit. Nah, ini hukumnya boleh. Asal ya dia dari keinginan dia sendiri dan tanpa ada akad di awal. Ataupun sindir-sindiran, kata sindiran, kata apa nggak boleh. Nah, tapi yang masalah ini kadang lama malik ke baik, bukan malik kena lebih. Nah ini bahaya. Ya. Oke, baik. Yang itu tentang riba. Banyak kalau mau kita bahas banyak sekali riba ini, bagiannya banyak dan lain sebagainya. Ada riba qadar, riba jahiliyah dan lain sebagainya. Intinya
sebisa mungkin jauhi diri kita dari perbuatan riba. Jangan. Nah, makanya punya tabungan pindahkanlah ke syariah. Walaupun mungkin ada yang masih sedikit, ya kalau bisa ya pindahkan. Terus berakad kayak kredit ini ya. Kalau jual beli kredit kontannya sekian, tapi kalau kredit setahun sekian, nah itu bukan riba. Jatuh riba itu kalau kayak KPR rumah biasanya tuh pakai bunga bank. Jadi dia biasanya tidak flat, tidak mantep, tergantung suku bunga banknya. Nah itu riba juga, hati-hati. Atau orang minjam duit ke bank, bukannya minjam 100 juta, pulangnya 200 juta, nah, riba itu. Oke, kita lanjutkan. Akmal yatim, yang kelima, makan harta anak yatim. Anak yatim ini anak, kalau para ulama sepakat, ada yang mendefinisikan ini mata abu. Jadi bapaknya meninggal, yatim ya, dan dia belum dalam usia dewasa, belum paham bagaimana menggunakan harta, masih kecil, masih belum paham, masih belum ngerti. Nah ini anak yatim bagiannya. Nah, maka bagi walinya, orang yang menanggung atau yang mengelola hartanya, itu haram. Aklu malal yatim, makan hartanya. Ya, tidak boleh anak yatim. Orang tua tidak ada, ayah tidak ada. Terus ini kita dibantu malah dimakani hartanya. Mestinya dibantu malah dimakani hartanya. Ini sering terjadi bagi yang makannya yang walinya, yang sebagai pengelola penanggung jawab dia kadang. Kalau makan sekedar pengganti misalnya pengganti usahanya tidak masalah. Ini menghabiskan atau setengah dari hartanya. Nah, ini yang sudah tidak wajar lagi. Dapat sumbangan dermawan ngasih sekian, makannya setengah, makan dulu dewe. Nah, kan nggak boleh. Justru ana wa ma'al kafir yatim kahataini fil jannah. Dalam hadis ya. Saya wa kafir yatim. Ana wa kafir yatim kata Rasul, saya dan kafir penanggung jawab anak yatim itu kahataini fil jannah. Jadi kahataini fil jannah. Jadi bagaikan dua jari ini di surga. Jaraknya dekat sekali. Ini keutamaan orang sebagai kafir, penjamin anak yatim, pengelolanya. Jadi bersama Rasul itu dia kahatani fil jannah, kahataini. Bagaikan dua jari ini, sangat dekat maksudnya di surga. Jaraknya dengan Rasul. Nah, justru ini pahalanya besar, jangan malah mensalahgunakan kewenangan. Nah, ibarat kata itu mensalahgunakan amanah untuk menjaga, mengelola dengan baik, ini malah dimakan sendiri, dikorupsi kalau bahasa kita. Ya, itu nggak boleh. Karena anak yatim ini jaminannya dijamin dalam syariat. Oke. Yang keenam, tawalla yaumaz zahfi. Apa ini Ustaz? Ini kabur, lari dari medan pertempuran, dosa besar. Ini maksudnya medan pertempuran jihadnya nih, medan perang, berhadapan dengan musuh. Nah, kabur dia. Nah, ini dosa besar. Kita alhamdulillah, Allah Maha Rahman, Allah berkahi kita di Indonesia ini. Hidupnya tidak lagi di zaman perang. Cak kami ini kan Pak, caknya damai-damai baik. Nah, tidak merasakan suasana peperangan jihad. Dulu mungkin tahun berapa, tahun 48, 45 kan, itu siapa ulama kita
Kiai Wahid Hashim ya, anaknya Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya anak Kiai Haji Wahid Hashim, sebab salah satu founder pendiri bangsa ini itu pernah mengeluarkan resolusi jihad istilahnya. Kewajiban berjihad melawan penjajah Belanda. Merdeka tahun 45, datang lagi Belanda tahun 48. 47-48, agresi militer Belanda. Maka Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim ini mengeluarkan resolusi jihad, mengutip sebuah hadis, mana barang siapa yang meninggal dunia walaisa, dan tidak ada di hatinya keinginan untuk berjihad saja, ini keinginan mata jahiliyah, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Ini cuma keinginan saja, tidak ada terbentuk di hati kita berjihad membela agama Allah, itu matinya mati jahiliyah. Nah, kalau berperang niat, nah itu bagus. Ini kalau dalam hati beda hati, dalam hati tidak ada, dalam hati mau jihad tidak mau, takut, ngeri, malah nuduh yang lain-lain. Oh, aku ngajak berontak, ngajak apa? Ini hati-hati. Jangan sampai kalau di hatinya saja tidak ada rasa ingin berjuang di jalan Allah. Ini mati jahiliyah. Matinya dalam keadaan jahil. Walaupun kita dalam keadaan damai, aman, tidak ada medan jihad, medan tempur, jangan sampai hilang di hati kita tuh keinginan untuk berjuang di jalan Allah. Karena apa? Balik dari hadis tadi, ketika di medan tempur berhadapan dengan musuh, kabur, lari, nah dosa besar, tidak boleh lagi, boleh berhadapan. Musuh datang, berhadapan, jangan lari, maju, bertempur. Dosa besar kalau kabur. Kalau berjihad, fadilahnya banyak sekali, luar biasa. Banyak hadis Rasul tentang keutamaan dalam berjihad, ayat Quran, "Man jahada hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu usaha, suatu bisnis yang menyelamatkan kalian dari tunjikum min azabin alim, dari azab api neraka. Di Quran surat As-Saff ini. Apa bisnis itu? Apa perniagaannya? Apa usahanya? Biar kita selamat dari azab api neraka. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa bi rasulih, dan beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad, berjuang menegakkan kalimat Allah, membela kalimat Allah, syariat Islam dengan harta kalian dan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sebaik-baiknya perbuatan bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Maka lari di medan perang dosa besar. Nah, kalau ada niat perang sama sekali, dosa besar juga. Ya. Bisa dilihat di berita atau dicek resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari. Ada itu, dia ngutip sebuah hadis. Siapa yang meninggal dunia dan tidak terbetik sedikit pun di hatinya keinginan untuk berjuang di jalan Allah, berjihad membela agama Allah, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Oke. Jelas ini. Tapi kalau misalnya mundur itu dengan ada taktik strategi atau bergabung dengan musuh lain, dengan pasukan lain, itu boleh. Bisa dilihat di surat Al-Anfal nanti di situ.
Yang terakhir, dosa yang terakhir membawa kehancuran. Qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nah ini, menuduh, memfitnah wanita-wanita muslimah yang baik, yang solehah dengan tuduhan yang keji. Dituduh sebagai seorang penzina, nuduh perempuan baik-baik muslimah solehah sebagai dengan tuduhan yang buruk, yang keji. Oh, dia itu penzina. Nah, hati-hati. Ini kalau di Quran ada hukumnya. Orang yang menuduh perempuan muslimah baik-baik itu hukumannya cambuk 80 kali. Dan kesaksian dia tidak akan diterima selamanya. Kecuali kalau kita bertobat kepada Allah. Ada ulama yang memperselisihkannya. Ini bagi orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, seorang muslimah yang baik sebagai dituduh sebagai seorang penzina. Oh itu tukang zina. Oh iya, ada deh. Sampai omongan-omongan perempuan tuh sama wanita yang ngerumpi ngobrol, ngomong-ngomong masing-masing bisa dianggap sebagai tadi tuduhan keji. Atau kadang anak-anak kecil dulu sering saling ngejek, ngantoi, oh kalau dia anak ini. Nah itu juga bagian dari tuduhan. Hati-hati. Punya anak kecil, dilindungi, diajari, diarahi. Termasuk dosa besar menuduh perempuan baik-baik sebagai seorang penzina misalkan dan lain sebagainya. Ini bagian dari hadis tadi. Hadis 7 dosa yang membawa kehancuran, kebinasaan bagi pelakunya jika tidak bertobat di akhir hidupnya atau segera bertobat. Karena kita tidak tahu kapan jatah waktu kita. Kaget agak tua, nunggu pensiun dan lain sebagainya. Tidak tahu ajal kita disampai di mana. Maka dalam keadaan itu segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sebenarnya banyak hadis yang lain, banyak riwayat yang lain, bukan ini saja. Uququl walidain, durhaka pada orang tua termasuk dosa besar, membawa kehancuran. Syahadatuz zur, bersaksi palsu pun demikian, membawa kehancuran. Ya. Banyak sebenarnya bagian dari dosa-dosa yang dapat membinasakan kita jika tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini tausiah kita. Ada waktu, silakan jika ada kita berdiskusi bersama. Kita diskusi bersama. Masih ada waktu. Baiklah, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa kita kalau menumpang uang di bank itu riba. Sementara MUI, Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu tidak. Mana yang benar? Yang kedua, negara kita banyak minyak di negara luar. Otomatis itu sudah bunga. Sedangkan yang kita pindah itu dengan negara yang kafir. Nah, macam mana hukumnya itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fatwa MUI mengatakan menabung itu di bank hukumnya boleh. Ada fatwanya menabung, deposito dan lain sebagainya itu hukumnya boleh. Tapi kalau setahu saya ini tabungan yang mandep. Mandep itu yang tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi mendep nabung sekian, itulah yang kita. Tidak bertambah, tidak berkurang, tidak dikurangi dengan apa, tidak bertambah dengan apa. Mungkin fatwa yang terbaru
boleh dikurangi biaya administrasi per bulan Pak Water baru. Tapi kalau bertambah tidak, kecuali dengan akad dengan bank tadi kita akadnya bukan hanya menabung saja, tapi mudharabah bagi hasil atau musyarakah. Kita berserikat, kita berkongsi dengan pengusaha apa dari uang kita dari bank tadi, itu boleh. Tapi kalau cuma tok nabung tiap bulan kita ngambil bunganya, nah ini haram. Itu ya, tidak boleh Pak. Bapak punya uang 1 miliar, nabung di bank yang konvensional, tiap bulan itu kan walaupun bunganya cuma 0,0%, 1 miliar itu bisa jadi 50 juta setiap bulan. Ini tiap bulan ngambil 50 juta, Pak. Nah, itu riba. Nabung, ya kalau nabung 1 juta, kata iya udah hilang baik juta itu oleh biaya administrasi 25.000 tiap bulan. Tapi kalau nabung 1 miliar, 10 miliar misalnya di bank konvensional, yang bunganya cuma 0,5% per bulan misalnya, itu kan bisa 50 juta sebulan itu. Itu uang duduk baik Bapak di rumah 20 juta keluar. Nah ini yang ini diharam yang riba itu. Tapi kalau kita nabung, kalau di bank syariah itu ada namanya wadiah. Wadiah itu cuma titip baik. Nabung tadi tidak bertambah, tidak berkurang. Kalaupun berkurang biaya administrasi itu masih boleh, paling 1.000, 2.000 biaya administrasi tiap bulan, tidak boleh lebih. Nah ini boleh. Tapi kalau yang tadi penambahan tidak jelas, pokoknya kita letakkan di bank ini sebulan sekian, sebulan sekian. Kecuali akadnya jelas, misalkan deposito, deposito ini akadnya bagi hasil ini ada usaha dari bank ini, uang kita akan masukkan ke modal usaha apa yang halal. Nah dari keuntungan dari usaha ini nanti dibagi di tabungan kita. Nah, itu boleh. Nah itu yang boleh itu. Kayaknya menabung itu boleh itu jika akad tabungannya jelas bagi hasil atau berserikat berkongsi ya untuk penambahan modal. Tapi kalau cuman nuduk ke bayar duit itu tidak tahu mana, pokoknya tiap bulan ada duitnya bertambah, nah ini riba. Karena kita tidak tahu dari mana nambah riba itu. Boleh jadi bank itu bagaimana kan? Makanya kalau fatwanya ini lebih ke bank syariah biasanya, ke bank syariah. Menabung boleh di bank syariah, maka fatwanya itu kuat. Menabung boleh, deposito boleh, karena akad yang dipakai itu akad syariah, maka boleh. Nah terus pinjaman ke luar negeri, kita ini minjam ke negeri IMF. IMF itu kan negeri kafir galau sebenarnya. Berbunga, jelas berbunga, riba. Kita nih sekarang hutangnya sudah sampai 6.000 triliun. Hutang negara Indonesia ini sudah sampai ke 6.000 triliun. Duitnya cuma nolnya banyaknya nih nolnya. Itu hutang kita itu belum setiap bulan, setiap tahun negara Indonesia itu bayar bunganya, bayar hutangnya. Maka udah habis-habis hutangnya. Ini sama hukumnya Ustaz. Nah, inilah yang jadi di awal tadi bilang, walaupun kita ini tidak riba, kadang kena debu-debunya, Pak. Ini debu-debu. Dari pinjaman itu dibangun ke jembatan, jalan tol, kita lewat terus. Nah ini bagian dari debu-debunya tadi. Memang sudah zaman fitnah, udah zaman yang sudah sedemikian rupa ini kan memang sudah sunnatullah akan menuju akhir zaman. Maka demikian keadaannya. Setiap orang itu tidak akan lepas dari fitnah illa ma rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Bagaimana kita sekarang, San? Iya. Pemerintah kita kayak itu. Kalau mau ya ganti pemerintah berarti. Ganti pemerintah, naik ke wong soleh. Jangan minjam lagi ya, Nah, itu pengen sekarang tinggal merasakannya saja. Kita sudah memilih, terpilih yang itu, mereka demikian berbuat, mungkin keadaan-keadaan tidak tahu. Nah, tapi kalau mungkin nanti
kita meminimalisir ya, mengurangi mungkin nanti pilih orang soleh, pilih yang bagaimana dan lain sebagainya, sehingga bisa meminimalisir keadaan kita sekarang ini. Intinya dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kita perbuat, menjauhi, mengurangi. Misalkan kalau belum bisa semuanya, kurangi dulu, berusaha, jangan terlena dalam perbuatan demikian, ya kan? Itu. Nah, itu mungkin Pak penjelasan dari saya. Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, dengar. Yang tadi. Nah. Oke, baik ya. Ini nanti penjelasan yang tadi ya. Terima kasih Pak. Emang kita ini negara kita bukan negara Islam. Orang yang mencuri tidak dipotong tangan, orang yang berzina tidak dihukum cambuk dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita ingin bertobat kepada Allah? Maka para ulama kita khususnya ini telah bersepakat, ini artinya dia harus taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Beruntung kita ini tidak dihukum, bukan beruntung sih. Jangan sampai tidak diterima taubat kita karena kita tidak menjalani hukuman tadi. Maka harus benar taubatan nasuha. Benar-benar bertobat kepada Allah. Ini bagaimana para ulama bilang taubat nasuha ini pertama tulus, ikhlas dengan semangat dengan tekad yang kuat bertobat kepada Allah, meninggalkan perbuatan tadi. Dia harus pindah atau mengungsi, hijrah. Jangan di situ lagi, takutnya kayak kena lagi, cari tempat lain. Dan perbanyak perbuatan wajib dan sunnah. Wajibnya berjamaah, sunnahnya harus sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah qabliyah, ba'diyah, puasa sunnah, baca Quran. Harus semuanya ini bukti taubat dia kepada Allah. Karena kita tidak menjalani hukuman tadi, had tadi. Nah, ngapa ini para ulama bilang boleh jadi nanti Allah terima taubat kita. Tapi kalau cuma taubat baik, tidak dihukum ya, tidak dapat taubat baik, tidak tahu diterima pada taubat kita nih, okay? Makanya harus taubatan nasuha para ulama bilang. Karena dosa besar, karena ini dosa besar. Dosa besar. Maka konsekuensinya pun besar. Kalau dosanya cuman ya mungkin ngembek sendal di masjid, nah, itu mungkin bisa dibalik ke bisa mana ya. Tapi kalau yang ini modelnya konsekuensinya pun besar, tidak main-main. Maka harus benar taubatan nasuha. Taubat yang sedang taubat. Pindah, jangan sampai di situ lagi. Cari tempat lain. Kasih kerjaan Pak, harus cari. Kalau kamu tergoda lagi, terjerumus lagi, maka harus cari tempat lain, gawe lain, lingkungan lain. Bukti taubat kamu kepada Allah. Ya kan? Misalnya kan begawe di kafe, minuman keras dan lain sebagainya. Terjerumus minuman keras dia. Ini minuman keras itu dicabut 40 kali. Kalau minum baik, cabut 40 kali. Ini taubatan nasuha, pindah dari tempat itu, cari gawean lain. Dan perbanyak amal-amal soleh. Nah, ya. Ini masih di situ begawainya. Malah tambah deket, ya takutnya baik lagi. Taubatnya bukan taubat nasuha jadinya. Maka harus benar-benar bertobat kepada Allah. Itu. Nah itu ya. Jadi kalau hukuman kita, negara kita tidak mengamalkan hukum syariat, para ulama kita telah sepakat, maka tadi harus benar-benar bertobat kepada Allah, harus hijrah, pindah dari tempat lingkungan tersebut. Kalau masih di situlah ya akan kena lagi.
dan diganti dengan semangat tekad kita istiqomah dengan perbuatan amal-amal nafilah, amal-amal sunnah. Amal wajibnya ditekankan, amal sunnahnya pun demikian. Itu ya. Kalau diterima taubatnya Allahu alam, tapi insya Allah inilah pendapat dari ulama kita, karena keadaan kita demikian tidak memungkinkan untuk melaksanakan syariat Islam, jadi itu yang digunakan. Maka harus dipahami dengan benar, bukan berarti santai begitu taubat istighfar itu berapa kali hilanglah itu doa ya. Maka ini konsekuensinya pun besar. Baik, mungkin cukup Pak ya. Oke. Jam 6 ya. Baik. Doa Pak ya. Baik. Kita akhiri Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian kajian kita pada pagi subuh yang berkah ini. Marilah kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'daha tafarruqan ma'suman maimuna wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina syakiya wa la mahruma wa la martuda min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la udwanan illa 'allafta wa la jahilan illa 'allamta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah allati anta ridha biha wa ana fiha khair illa qadaitaha wa azantaha ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.